وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ikhwati fillah, ini pertanyaan ini menjadi penting untuk dipahami. Kodrat wanita di dalam rumah memang ada seperti itu aturannya. Wanita itu adalah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus rumah. Sementara suami sebagai laki-laki diberikan tugas untuk mencari nafkah. Maka yang keluar mencari nafkah adalah suami, sedangkan yang mengurus rumah adalah istri. Itu kalau ditimbang beratnya, entah mana yang lebih berat, nyari nafkah di luar atau ngurus rumah dalam rumah tangga dalam rumah. Kira-kira bapak-bapak kalau diminta untuk ngurus rumah tangga dalam rumah, bisa enggak kira-kira? Omong kalau leh bebas Pak kan? Mungkin kita tidak sanggup. Tetapi begitulah Allah mengatur. Yang saya sampaikan tadi itu adalah hukum umum. Apakah ketika dikatakan perempuan harus dalam rumah lalu tidak boleh dia bekerja di luar rumah? Ini yang perlu dibahas. Jadi persoalannya bukan karena dia tidak dibolehkan. Dulu juga pernah ada pada masa Rasul dulu wanita-wanita yang ikut juga bekerja, ada yang ke kebunnya. Bahkan Khadijah adalah sebagai seorang yang kaya raya. Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan berarti wanita tidak dibolehkan sama sekali mengambil fungsi dalam memberikan nafkah. Cuma kewajiban nafkah ada pada suami. Kalau suami tidak mengerjakan kewajiban memberi nafkahnya, dia berdosa. Tapi kalau istri, seandainya istri kaya nih, dia dapat warisan dari ayahnya, tidak mau dia menjadikan hartanya itu untuk nafkah keluarga, tidak berdosa dia. Karena bukan fungsi dia. Tetapi boleh bagi dia untuk melakukan hal itu, membantu ekonomi keluarga. Nah, oleh karena itu yang diperlukan adalah kalau ditanya dia keluar bekerja, pertanyaan pertama, apa yang dia kerjakan? Apakah pekerjaan itu adalah pekerjaan yang memang sesuai dengan kodrat kewanitaan? Yang kedua, apakah saat dia keluar untuk mencari nafkah dia bisa menjaga adab-adab dan etika-etika Islam yang harus dijaga, pakaiannya, pergaulannya. Itu yang perlu. Jadi kalau seandainya ada di antara wanita yang ikut bekerja di luar, maka pekerjaannya harus sesuai dengan tabiat seorang wanita. Yang kedua, dia harus menjaga etika-etika saat dia di luar, seperti pakaiannya, pergaulannya, dengan siapa dia ngomong. Jangan sampai nanti ketika dia bekerja di luar, dia makan siangnya terus sama laki-laki sekantor. Yang suaminya makan siang pula sama perempuan lain sekantor pula. Inilah yang akan sekantor banyak dia. Jadi ada orang nanya, boleh tidak nikah sekantor kerja? Tidak boleh, karena boleh hanya 4. Nah, jadi itulah diantara penyebab rusaknya rumah tangga. Jadi rusaknya rumah tangga hari ini bukan karena nggak ada uang, tapi karena sudah banyak uang. Labu-labu. Dia sudah sulit untuk menempatkan diri. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya dia bisa menjaga adab dan etika, apalagi bagi seorang janda yang barangkali, ya siapa lagi yang mau dia harapkan untuk mendapatkan nafkah? Dia punya sesuatu yang bisa dia kerjakan.
Nah, silahkan untuk melakukan itu, tapi jaga etika-etika, jaga adab-adab, cara berpakaiannya seperti apa, dia bekerja bersama siapa. Kalau seandainya itu bisa terpelihara, maka insya Allah upaya dia menanggulangi nafkah keluarganya, dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu tanggapan saya untuk pertanyaan ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.